Kita melihat memang sebenarnya di awal tahun 2022 ini terlihat masih relatif sideways ya. Memang sempat ada pergerakan naik tadi seperti yang udah diutarakan, namun, sepertinya masih terkonsolidasi. Ini juga seiring dengan ya sayang sekali ada peningkatan di kasus Covid harian dan juga dikhawatirkan gitu ya akan ada pengetatan sosial kembali di beberapa wilayah, termasuk misalnya kalau kita melihat mungkin DKI Jakarta juga sudah mulai kembali menunjukkan peningkatan jumlah kasus harian. Namun, ke depannya juga kita masih tentu menaruh harapan yang cukup tinggi untuk akselerasi vaksinasi mengingat yang, dosis kedua ini kan sudah hampir mencapai 60% dari total sasaran populasi dan juga, untuk yang dosis ketiga ini tentu akan dipercepat, akselerasinya. Dan juga di Oke. DKI Jakarta sendiri kita udah melihat mungkin udah lebih dari 90%. Hari ini terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Anda melihat kalau misalnya secara sentimen, mana sih yang bisa menahan laju pergerakan IHSG walaupun hari ini menguat ya, tapi masih tetap di rentang Ya. 6.600. Katalis The Fed atau mungkin katalis Omicron? Ya, mungkin dua-duanya ya, karena kita melihat dari segi, pasar domestik juga, optimisme dari investor itu mungkin beberapa hari terakhir melihat, kasus Covid harian yang, agak sedikit meningkat itu juga semakin mengkhawatirkan optimisme dari investor domestik. Namun dari global juga, masih ada, kekhawatiran mengenai percepatan tapering dan juga kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Tentunya udah tercermin ya di dalam kenaikan imbal hasil yield obligasi, US Treasury Amerika yang tenor 10 tahun. Itu juga kemungkinan juga akan bisa mempengaruhi kenaikan nilai tukar dolar atau indeks dolar dan nantinya juga akan menambah, beban dari para penentu kebijakan moneter dan fiskal misalnya seperti Bank Indonesia untuk bisa nilai tukar dolar itu sendiri, dengan mungkin melakukan serangkaian intervensi dan juga, serangkaian upaya-upaya kebijakan seperti yang mungkin kita udah, dengar dan, Mhm. Apakah Anda menaikkan QE melihat wajib dengan minimum seperti pergerakan Bank sideways Domestiknya. indeks harga saham gabungan ini akan seperti historical di pertengahan tahun 2021 lalu? Iya, memang kalau kita ngelihat, kecenderungannya mungkin trennya, masih relatif sideways, hampir sama seperti apa yang terjadi di tahun, 2021 lalu, mungkin di bulan Januari dan juga, dan seterusnya sampai dengan kuartal 1. Tapi, mungkin kondisi ke depan akan berbeda sih kalau untuk yang 2022 kuartal 1 ini ya setidaknya kalau menurut kita, berbedanya kenapa? Karena di satu sisi memang ya kita masih dihantui dengan adanya potensi pengetatan kebijakan moneter. Hari ini Bank Indonesia sudah mulai mengumumkan kalau mulai 1 Maret GWM akan dinaikkan menjadi 5% dari awalnya sekarang 3,5%. Tentu ini merupakan tanda bahwa akan jadi, eee pengetatan moneter, pengetatan kebijakan moneter. Apakah ini akan berujung kepada, kenaikan suku bunga nantinya tentu itu masih akan kita nantikan bersama-sama. Tapi untuk Mhm. bisa mempertahankan nilai tukar rupiah itu tentu menjadi salah satu prioritas utama sih. Jadi selama rupiah masih cukup stabil menurut kita, pergerakan indeks harga saham gabungan juga masih akan cenderung stabil dan masih akan yang musim pembagian dividen dan juga penerbitan laporan keuangan di kuartal 4 yang kita cukup yakin sih masih akan bisa diharapkan hasilnya cukup positif ya, sehingga diharapkan di mungkin bulan Februari sampai dengan Maret, akan bisa lebih Ya, kita ke optimis dalam pertanyaan pertama dulu Mas Robertus, sentimen booster ini bisa menguntungkan emiten yang mana? ya, kita ngelihat ini, suatu dampak yang sistemik ya, karena, boleh dibilang semua secara keseluruhan terpengaruh gitu. Karena kalau dengan, tercapainya herd immunity atau imunitas massal yang semakin meluas, itu tentu akan berdampak positif terhadap bergeraknya kembali roda perekonomian. Sehingga secara keseluruhan itu, punya pengaruh positif kalau misalnya vaksinasi booster ini bisa, dipercepat akselerasinya. Tapi yang menjadi catatan kan sekarang yang, dosis kedua aja baru belum sampai sekitar 60% dari total sasaran populasi, sehingga masih banyak PR gitu untuk kita bisa, mencapai, booster ini bisa 60% lagi mungkin dibutuhkan, 3 sampai 6 bulan ke depan. Sehingga, kalau misalnya, secara spesifiknya sektor farmasi di Indonesia itu sebenarnya nggak begitu, terlihat adanya
pengaruh yang signifikan terhadap, vaksinasi ini sendiri karena ya sampai sekarang semua vaksin yang diproduksi itu masih impor. Jadi, ya itu belum ada pengaruh dampak secara langsungnya untuk beberapa emiten farmasi. Tapi, Mhm. kalau misalnya kita perhatikan, beberapa emiten rumah sakit itu tentu, terkait dengan meningkatnya kasus Covid harian dan juga, adanya rencana pemerintah untuk mempercepat booster vaksin ini juga akan semakin bisa merubah outlook-nya, emiten rumah sakit. Jadi sebenarnya bisa jadi lebih positif karena dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini banyak yang mendapatkan pasiennya kembali, yang, semasa pandemi itu, takut untuk bisa berobat ke rumah sakit, sekarang sudah mulai bisa mendapatkan pelayanan kembali, bahkan sudah mulai berani mengunjungi dokter-dokternya masing-masing dengan membuat janji terlebih dahulu dengan aplikasi digitalnya dan juga, ada yang beberapa yang juga bekerja sama dengan telemedicine untuk bisa mengirimkan obatnya ke rumah. Nah, ini tentu, bisa menjadi salah satu yang kita perhatikan kalau misalnya di sektor yang terkait dengan kesehatan, beberapa emiten rumah sakit itu termasuk menjadi salah satu yang bisa bisa dilirik menjadi salah satu pilihan investasi, Mas Gibran. Mhm, oke. Ada mungkin rekomendasi dari Mas Robertus kalau saham emiten farmasi ataupun rumah sakit yang berbau-bau kesehatan yang mungkin patut diperhatikan? Ya, ada beberapa, emiten rumah sakit yang termasuk kategori cukup, liquid ya, sahamnya itu kita perhatikan mungkin ada grupnya Siloam, juga Mitra Keluarga, dan juga Hermina itu memiliki rencana ekspansi yang cukup agresif di mana dalam setiap tahunnya berencana untuk membuka 2 hingga 3 rumah sakit baru yang beroperasi. Tentu saja dengan kondisi sekarang, Indonesia ini kan termasuk, masih under penetrated, penetrasinya masih cukup rendah untuk ketersediaan sarana kesehatan baik dan juga, tenaga kesehatan. Jadi, peluangnya masih besar sekali karena dibandingkan negara lain yang negara maju lain, rasio jumlah rumah sakit atau jumlah, klinik kesehatan di Indonesia itu per jumlah populasinya masih sangat sedikit sekali. Sehingga inilah yang menjadi peluang pertumbuhan ke depannya kalau misalnya kita ngelihat di tahun 2020, 2021 lebih di-drive oleh, pasien Covid ya, tapi sekarang kan sudah mulai menurun sehingga ke depannya, pelayanan yang lain-lain termasuk dari asuransi dan juga BPJS ini akan bisa berkontribusi cukup signifikan terhadap potensi peningkatan pendapatan para emiten rumah sakit ini, seperti itu Mas Oke, Gibran. berarti ini 3 yang cukup menarik begitu ya, Silo, Mika, dan juga Hill di sektor kesehatan. Tapi yang menjadi pertanyaan ketiga adalah soal UNVR dan juga ICBP begitu. Yang pekan ini katanya drop, gimana tuh? Karena katanya mungkin ini teman kita, sobat cuan kita ini mengoleksi UNVR dan juga ICBP. Ya kita, menarik ya kalau kita ngelihat, mungkin kalau dari segi fundamentalnya, sektor konsumer itu udah agak berbeda sekarang fundamentalnya. Kalau dulu katanya kalau misalnya krisis itu, koleksi aja saham yang konsumer karena ya mau nggak mau orang pasti akan mengkonsumsi consumer goods gitu, harus makan, harus minum. Tapi sekarang kondisinya beda, di mana, krisisnya itu sebenarnya bukan bukan menimpa langsung daya belinya atau, eee eee, sistem keuangannya, tapi karena dibatasi, eee, pergerakannya, aktivitas sosialnya dibatasi. Jadi bukannya, daya beli itu masih tetap ada, tapi minatnya, berkurang. Nah itu juga yang kita perhatikan sebenarnya salah satunya itu yang faktor kedua yang sebenarnya lebih sistemik adalah adanya perubahan yang sistemik di dalam, industri consumer goods secara keseluruhan, yaitu peningkatan daripada yang namanya persaingan antar masing-masing produk. Kalau kita melihat sekarang, mungkin dari sejak setahun, 2 tahun sebelum pandemi, pertumbuhan top line di Unilever itu hanya sekitar 1-2% aja, mungkin paling besar 2-3% aja. Bottom Mhm, line dia bisa tumbuh lebih tinggi mungkin 3-4%, 4-5% setahun, itu juga karena tarif pajak yang lebih rendah karena ada insentif dari pemerintah. Nah kalau mhm. top line-nya cuma tumbuh 1-2% aja tentu ini kan ada masalah yang sistemik sebenarnya, di mana pertumbuhan itu salah satu yang dicari kan oleh investor bahwa setiap tahun kalau bisa, bertumbuh laba bersihnya, dengan double digit gitu mungkin. Tapi kalau Mhm. hanya tumbuh 1-2% aja tentu ini ada sesuatu yang hilang, mungkin di dalam strategi perusahaan, belum bisa menggantikan aset-aset yang dulu pernah didivestasi, sehingga kita mulai mendengar nih mungkin ada Mhm. dari Unilever ataupun dari grupnya Indofood mencoba untuk melakukan akuisisi beberapa merek consumer goods yang lainnya tentu ini, patut kita cermati ke depannya kalau misalnya bisa
meningkatkan revenue, tentu tentu ini bisa merubah outlook-nya juga, seperti itu Mas Gibran. Ya, jadi kata Mas Robertus tadi, lebih baik swing gitu ya di kala IHSG memang lagi agak demam-demam seperti ini dan sideways. Jadi cara memilih saham cuan yang kalau misalnya dari kacamata Mas Robertus mulai swing, apa sih yang harus dilakukan kurasi-kurasinya memilih saham-saham cuan yang punya potensi juga membawa cuan? Iya, ini pertanyaan paling penting ya nih, gimana Iya. bisa nyari saham cuan gitu ya. Jadi, ya kalau kita ngelihat tema di tahun ini masih hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu melanjutkan, tren penguatan di beberapa saham-saham termasuk kategori second liner, third liner yang memiliki cerita, corporate action-nya masing-masing. Entah itu right issue, merger akuisisi, jadi itu bisa kita jadikan pola. Kita cari, saham-saham yang punya rencana aksi korporasi. Kemudian, tentu saja, terkait dengan, penambahan modal, dan juga rencana ekspansi termasuk merger akuisisi itu juga bisa menjadi salah satunya. Dan juga jangan lupa yang IPO juga itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Karena kita ngelihat ke depan ada beberapa, IPO yang terkait dengan grup-grup besar ataupun, sektor digital teknologi yang besar, termasuk kategori unicorn. Dan ini juga yang akan kurang lebih bisa masih memiliki sentimen positif karena kita ngelihat di, pandemi yang masih berlangsung selama 2 tahun terakhir ini, mau nggak mau semakin meningkatkan kebutuhan untuk digitalisasi proses bisnis. Jadi Mhm. sektor digital ini masih menjadi salah satu favorit, selain juga yang, terkait dengan aksi korporasi. Kalau mengenai valuasi tentunya itu juga bisa menjadi salah satu yang diperhatikan, tapi menurut kita menjadi sangat relatif sekarang ini. Dalam 2 tahun terakhir yang namanya valuasi menjadi sangat relatif, yang lebih penting mendominasi adalah story, cerita, yang itu tadi, mengenai, rencana corporate action dan juga digitalisasi dari masing-masing, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhannya lebih pesat lagi, seperti itu Mas Gibran. Oke, begitu ya. Melihat